Jadi kalau dilipatkan dengan lagi 10 kebaikan kali 70 pahala, jadi 700 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Halo Sobat Gas, kembali lagi dengan channel official YouTube SMA Negeri 1 Sentolo. Bertemu lagi dengan Gas Kalasta Universal Podcast. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Azizah. Saya diberi amanah untuk menemani podcast di edisi Ramadan pada kali ini. Di sini pada episode kali ini kita ditemani dengan Ibu Ana Subekti, SPDI. Beliau adalah seorang guru PAI di SD Negeri Banjarharjo, Kapanewon, Kalibawang. Betul ya Bu ya? Iya, benar sekali. Beliau pun pernah menjadi guru di SMA Negeri 1 Sentolo loh. Sekitar tahun berapa ya Bu ya? Dari tahun 2014 sampai 2019, 5 tahunan lah. Oke. Untuk podcast kali ini kita mengusung tema membekali diri dengan ilmu agama di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini pastinya kita berlomba-lomba untuk memperoleh pahala yang sebanyak-banyaknya. Nah, bagaimana sih caranya agar kita bisa mendapatkan pahala yang melimpah di bulan Ramadan? Kenalan dulu nggak sih? Oh iya, boleh. Iya, terima kasih Mbak Lutfiana Azizah. Sebelumnya, sahabat Gas, saya bisa memperkenalkan diri dulu ya. Karena kan katanya tak kenal maka tak ta'aruf. Kalau dulu kata orang itu tak kenal maka tak sayang, jadi kita ubah aja. Tak kenal maka tak ta'aruf, yaitu tak kenal maka tak mengerti. Mengerti saya itu siapa, kemudian ya Mbak MC-nya ini siapa, tadinya juga nggak kenal, makanya sekarang sudah kenalan jadi ta'aruf, jadi ngerti. Nah, saya sendiri nama lengkap Ana Subekti, SPDI. Sekarang berprofesi sebagai guru PAI dan budi pekerti di SD Negeri Banjarharjo, Kapanewon, Kalibawang. Sebelum di SD Negeri Banjarharjo, saya juga pernah menjadi guru PAI juga di SMA Negeri 1 Sentolo sejak tahun 2014 sampai 2019. Qadarullah ternyata saya dipindah tugaskan, ya karena pilihan saya sendiri sebenarnya ya, memindah tugaskan ke SD Negeri Banjarharjo. Dulu selama menjadi guru PAI dan budi pekerti di SMA Negeri 1 Sentolo ini juga menjadi pembina rohis ya, angkatan kakak kelas kalian berarti ya, dari selama tahun 2014 sampai 2019 itu. Nah, tadi pertanyaannya tentang bagaimana caranya mendapatkan pahala yang melimpah di bulan Ramadan? Oh iya, bagaimana cara mendapatkan pahala yang melimpah di bulan Ramadan? Sebenarnya bulan Ramadan itu bulan yang istimewa banget ya. Terus puasa itu pun ibadah yang sangat unik sekali. Kalau selain puasa itu kan ada sholat, misalnya di rukun Islam ya, ada sholat, kemudian puasa, sholat, zakat, haji. Nah itu kan jelas ada tata caranya, ada ketentuannya. Sholat misalnya ketentuannya ya harus sekian rakaat, gerakannya juga seperti itu dan tidak bisa diubah-ubah lagi, tidak bisa disambi. Haji juga iya, zakat juga iya kan ya. Tapi kalau puasa itu bisa disambi. Terus puasa itu bedanya dengan ibadah yang lain itu, yang lainnya kita harus mengerjakan sesuatu, sedangkan kalau puasa itu malah dilarang. Nah, tadi supaya kita mendapatkan pahala yang berlimpah, kembali lagi ke bulan puasa itu adalah bulan yang sangat istimewa. Jadi ketika di bulan Ramadan ini, apapun yang kita lakukan, sesuatu yang baik, sekecil apapun, itu mendapatkan kebaikan yang berlipat-lipat. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa kebaikan amal yang dilakukan di bulan Ramadan itu bisa dilipat gandakan 10 kali, bahkan untuk hal-hal yang wajib itu bisa dilipat gandakan menjadi 70 kali. Jadi kalau dilipat gandakan lagi 10 kebaikan kali 70 pahala, jadi 700 pahala. Karena itu
kebaikan apapun, amalan apapun. Jadi sayang banget kalau setiap bulan Ramadan yang Allah itu mengobrol pahala, kok malah untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi sekecil apapun lakukan hal yang baik dan hindari hal-hal yang bisa merusak kebaikan itu sendiri. Oke. Masya Allah sekali ya teman-teman. Di bulan Ramadan ini banyak sekali pahala yang bisa dapat kita dapatkan. Seperti yang Ibu Ana sudah katakan bahwa dilipat gandakan menjadi 10 dan 70. Lalu puasa adalah ibadah yang unik. Seperti yang Ibu Ana sampaikan tadi, di bulan biasanya, di hari biasanya ada yang beberapa kita lakukan, tapi di bulan puasa malah dilarang gitu. Untuk selanjutnya, apa sih perbedaan yang membedakan ketika kita melakukan kebaikan di bulan Ramadan dan tidak pada saat bulan Ramadan? Oh ya, perbedaannya apa? Kalau yang namanya kebaikan pasti mendapatkan pahala ya, pasti itu Allah itu Tuhan yang sangat tidak pelit lah, obral pahala. Tapi ibaratnya kalau di lain bulan Ramadan, selain bulan Ramadan itu melakukan satu kebaikan, ya pahalanya satu kebaikan. Tetapi seperti yang sebelumnya tadi sudah saya sampaikan ya, ketika di bulan Ramadan itu misalnya sama-sama melakukan kebaikan yang sama, misal bersedekah sama-sama 1 kilo beras misalnya. Kalau di luar bulan Ramadan ya pahalanya diibaratkan 1, tapi ketika di bulan Ramadan bisa dilipat gandakan. Misalnya bisa sampai 10 kali, bahkan mendapatkan bisa 70 kali pahala di bulan-bulan Ramadan. Kemudian untuk ibadah wajib, misal puasa Ramadan jelas ya, itu wajib ketika di bulan Ramadan. Kemudian misal ibadah wajib yang lainnya, sholat, nah itu jelas pahalanya itu dilipat gandakan bisa sampai 700 kali lipat daripada di luar bulan Ramadan. Nah kalau misalnya seperti sedekah pun ketika di luar bulan Ramadan itu misalnya hanya mendapat pahala 1, ketika di bulan Ramadan pahalanya tidak terbatas. Kalau puasa gimana? Misalnya puasa sunnah yang selain puasa Ramadan itu ya puasanya mendapatkan pahala sebagai ibadah sunnah, tetapi ketika berpuasa Ramadan itu kan puasa wajib fardhu ain ya, jelas itu tidak bisa ditinggalkan oleh yang namanya umat Islam. Itu pahalanya tidak terbatas untuk puasa itu sendiri, karena kalau puasa itu kan yang memberikan pahala itu Allah langsung. Kadang kita mengaku sama orang lain kita puasa, tapi sebenarnya orang lain nggak tahu kan kita benar-benar puasa apa enggak. Makanya Allah menyebutkan bahwa puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan ganjaran yang berlipat-lipat sesuai dengan amalan puasa yang dia kerjakan. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi kalau kebaikan dilakukan di hari-hari biasanya hanya mendapat 1 pahala, tapi jika kalian melakukan kebaikan di bulan Ramadan itu bisa berlipat-lipat pahalanya. Jadi kita harus melakukan kebaikan yang lebih di bulan Ramadan. Kalau untuk tanda-tanda puasa diterima itu gimana ya, Bu? Tanda-tanda puasa diterima? Iya. Kalau masalah puasa diterima itu sebenarnya itu hak prerogatif Allah ya. Karena itu tadi, puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan ganjarannya. Kalau seperti sholat itu kan artinya itu adalah doa. Jadi ketika kita sholat itu kita yang butuh, kita berdoa sama Allah. Dalam sholat itu kan isinya kan bacaannya itu doa semua. Kita berdoa sama Allah, kita butuh sama Allah. Kalau kita ada masalah kita curhatnya sama Allah dengan sholat itu. Tapi kalau khusus puasa itu adalah untukku, untuk Allah ya. Makanya Allah sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Tapi apa kita bisa mengira-ira kira-kira puasa kita diterima enggak ya? Ya sebenarnya bisa. Ada beberapa ciri sih sebenarnya puasa kita itu diterima apa enggak. Misalnya
selain di bulan Ramadan, misalnya setelahnya ya ada bulan Syawal kan, Ya. ternyata kita mengamalkan puasa Syawal. Kemudian nanti selain di bulan Ramadan Syawal ada puasa sunnah yang lainnya, puasa Senin Kamis kita amalkan. Bahkan kalau yang sudah tingkatan lebih tinggi mungkin puasa Daud diamalkan. Nah, jadi salah satu cirinya misalnya kita tetap sering berpuasa walaupun tidak atau di luar bulan Ramadan itu, atau tidak puasa yang hukumnya wajib. Kemudian selain itu kita tetap mengamalkan hal-hal atau perbuatan yang baik, amalan baik. Misal kalau pas lagi bulan Ramadan itu berlomba-lomba tadarus atau ngaji ya. Iya. Ngaji berlomba-lomba, wah aku udah hatam, wah aku juz segini, kalau bisa sih hatam berapa kali. Nah, kalau bisa atau salah satu ciri-ciri tanda-tanda puasa diterima itu ya berlomba-lomba ngaji. Itu bukan cuma pas puasa aja, setelah Ramadan, setelah bulan puasa ya tetap dibiasakan ngaji. Jangan ngaji setelah sholat pas bulan Ramadan aja karena katanya obral pahala. Ya emang obral pahala, tapi setelah itu juga dibiasakan ngajinya atau amalan ibadah yang lainnya juga. Terus apalagi ada lagi juga puasa itu kan untuk menahan nafsu ya, nafsu amarah, terus nafsu berbuat yang tidak baik, misalnya berbohong, terus misuh-misuh, bahasanya misuh-misuh apa ya, marah-marah sama ya, mengumpat, menghibah. Nah itu tandanya puasa diterima gimana ya, setelah bulan Ramadan itu ya perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu ya dihindarkan lah, biasakan berbicara yang baik, karena kalau yang pas puasa kan tidak boleh ya bicara yang tidak baik, tapi jangan terus kalau udah nggak puasa terus boleh bicara yang nggak baik. Nah itu salah satu tanda puasa diterima juga, amalannya lebih baik daripada sebelumnya, kira-kira itu. Nah, itu tadi teman-teman tanda-tanda puasa diterima. Salah satunya ada melakukan puasa sunnah setelah bulan Ramadan. Ada juga melakukan tadarus atau sholat, dan ada juga menahan nafsu walau tidak di bulan Ramadan. Ada kalau pas bulan Ramadan teman-teman ke masjid terus, tapi kalau pas enggak bulan Ramadan malah enggak ke masjid. Nah itu dihindari ya teman-teman. Oke, selanjutnya kan biasanya kalau perempuan ada haid ya Bu ya. Iya. Nah itu kan berarti pas bulan puasa hutang puasa. Nah kalau hutangnya itu belum dibayar tapi sudah masuk bulan Ramadan selanjutnya itu gimana? Nggak dibayarnya kenapa? Kok padahal kan bulan setelah Ramadan bulan Ramadan itu kan cuma 1 bulan ya. Iya. Selain Ramadan itu kan ada 11 bulan. Dan kayaknya kalau hutangnya itu hanya karena haid itu paling ya cuma 7-8 hari maksimal ya, maksimal itu 14 hari. Itu kalau sudah 14 hari itu kan sebenarnya sudah tidak dihitung haid ya. Iya. Jadi itu kok belum dibayar, kenapa dulu alasannya, kira-kira kenapa? Nah kalau misalnya belum dibayar karena setelah bulan Ramadan itu ternyata malah sakit keras misalnya ya, dan tidak bisa berpuasa. Sakit kerasnya pun juga tidak asal hanya karena batuk pilek terus nggak puasa. Batuk pilek masih bisa puasa, tapi misalnya ternyata naudzubillah min dzalik, sakit kerasnya itu sakit kanker atau sakit ya pokoknya penyakit yang mematikan yang lainnya, kalau dengan puasa itu nggak bisa. Nah sampai di bulan Ramadan setelahnya itu kewajibannya adalah membayar fidyah. Itu kalau ada uzur ya. Tapi kalau karena hanya malas-malasan ya gimana, yaitu dosa aja, dosa. Tapi kalau sebelumnya memang belum tahu hukumnya, itu terpaksanya memang sudah masuk ke bulan Ramadan lagi, untuk lebih amannya mengamankan diri kita sendiri gitu ya, ya sudah nyaur lagi di bulan setelah Ramadan itu, tapi juga disertai dengan fidyah itu dengan lebih amannya. Oke. Jadi untuk teman-teman yang kemarin hutang puasa nih dan belum dibayar, jangan lupa membayar fidyah. Baik, selanjutnya Dan qadha juga.
Oh bukan cuma iya. fidyah ya. Oh iya ya. Fidyah itu kalau memang benar-benar sakit dan tidak bisa puasa lagi. Iya. Dilihat dari alasannya mengapa kok enggak dibayar padahal ada 11 bulan gitu. Terus selanjutnya, pekerjaan apa yang membolehkan orang tidak berpuasa dan bisa diganti di bulan setelah Ramadan? Iya. Pekerjaan ya. Kayaknya ada nggak sih pekerjaan yang seberat itu sampai nggak boleh puasa? Kalau di surat Al-Baqarah 184 itu yang tidak boleh puasa itu kan yang sakit, kemudian yang dalam perjalanan, kemudian yang memang ada sebab-sebab uzur yang boleh tidak puasa atau yang tidak mampu. Yang tidak mampu itu kalau pekerjaan saya sepertinya kok belum menemukan ya yang saking beratnya. Mungkin dulu saya pernah berpikiran kalau pekerjaan yang berat, contohnya misalnya kayak tukang bangunan, itu kan mungkin sepertinya berat ya. Tapi kok setelah kesini ya, setelah saya mengalami sendiri, mengalaminya bukan saya yang ngalami, tapi beberapa waktu yang lalu itu kan saya sempat minta tolong sama bapaknya teman ya yang kebetulan berprofesi sebagai tukang bangunan itu untuk bikin rumah. Waktu itu bukan bulan Ramadan, bulan biasa. Jangankan puasa Ramadan, beliau puasa sunnah saja dilakukan. Puasa Senin Kamis beliau dan beliau masih kuat. Nah sekarang puasa Ramadan yang jelas wajib masuk sebagai alasan. Nah jadi kayaknya kalau misalnya pekerjaan yang berat yang tukang bangunan atau ya saya nggak bilang itu sekedar ya karena ya kalau bagi saya itu berat, tapi bagi yang sudah melakoninya mungkin itu sudah hal yang biasa dan seharusnya tidak jadi alasan. Nah mungkin kalau yang sesuai dengan kriteria dibolehkannya tidak puasa itu mungkin kalau bukan mungkin sih tapi pekerjaan yang mengharuskan dia melakukan safar jauh. Misalnya seorang owner ya, owner atau ya bos lah atau apa itu, ketika puasa harus melakukan perjalanan jauh yang dia menjadikan dia tidak kuat puasa. Kalau kuat puasa ya tetap puasa, tapi kalau tidak kuat puasa, nah itu boleh tidak berpuasa kemudian mengganti di hari lain. Nah, tadi saya sebutkan juga ya, yang boleh tidak puasa itu yang sakit dalam perjalanan dan yang tidak mampu selain haid nifas itu ya. Yang tidak mampu itu apa aja? Yang sudah saya pelajari, yang tidak mampu itu seperti wanita yang hamil dan menyusui, karena untuk yang hamil itu ada dua kemungkinan, yang tidak mampu bisa ibunya atau yang tidak mampu kondisi janinnya karena misalnya masih hamil muda. Kemudian menyusui bisa jadi karena kalau puasa ASI-nya jadi tidak lancar. Kemudian yang tidak mampu lagi apa? Misalnya anak-anak yang belum cukup umur itu masih dibolehkan tidak puasa karena itu belum mampu. Kemudian apalagi yang dibolehkan tidak puasa? Nah, ini satu pengecualian juga yang dibolehkan tidak puasa yaitu orang gila. Jadi kalau orang sehat-sehat kemudian hanya malas saja tidak puasa, masa mau disamakan dengan orang yang seperti itu? Ya nggak mau lah ya. Ya, padahal sebenarnya puasa itu menyehatkan, bukan malah memberatkan kok. Tuh. Oke, begitu. Jadi ada beberapa kriteria orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Salah satunya orang gila tadi, terus ibu hamil dan menyusui. Lalu kalau untuk pekerjaan itu sendiri sebenarnya menurut saya sendiri belum ada pekerjaan yang sangat berat jika melakukan puasa. Baik, selanjutnya sedikit mengulas apa yang disampaikan Ibu Ana tadi, bahwa puasa adalah ibadah yang unik. Di bulan puasa ini kita dapat melipat gandakan pahala kita karena Allah Subhanahu wa taala obral pahala
di bulan puasa ini. Jadi pahala kita dapat dilipat gandakan dari 10 hingga 70 pahala. Wah, Masya Allah sekali ya teman-teman. Mungkin dari Ibu Ana sendiri ada sedikit pesan tambahan untuk teman-teman yang sedang menonton. Iya, sedikit pesan untuk teman-teman ya, adik-adik khususnya, dan sebenarnya juga untuk orang tua juga bisa. Jadi intinya bulan Ramadan yang hanya 1 bulan ini ya, bisa 29 hari sampai 30 hari ini, jangan sia-siakan karena Allah itu kan mengobrol pahala di bulan Ramadan ini. Jadi banyaklah beramal baik, kemudian yang jelas ibadah wajibnya jangan sampai ditinggalkan, bisa dilengkapi dengan ibadah sunnahnya. Kemudian jangan sia-siakan juga bulan Ramadan yang hanya 1 bulan ini dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang maksiat, yang justru malah bisa merusak pahala puasa. Itu kira-kira Mbak Lutfia. Oke. Nah, Sobat Ges, itu tadi ilmu yang disampaikan Ibu Ana. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas ilmunya dan partisipasinya di podcast kali ini. Sampai bertemu pada bulan Ramadan di tahun depan. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Dan nantikan episode podcast selanjutnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.